Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama saya Muttaqin, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, yang ingin membahaskan tentang ayat pertama dan ayat terakhir turun dalam Al-Quran. Pada materi kali ini, saya ingin membahaskan tentang kronologis turun ayat pertama dan terakhir dalam Al-Quran. Dan kita, Al-Quran itu adalah, apa itu Al-Quran? Ma huwa Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi besar Muhammad SAW sedang berkhilwat di Gua Hira pada malam Senin. Dan pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ataupun 6 Agustus 610 Masehi. Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir, secara tidak langsung, ataupun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan dibagi menjadi 2 periode, ataupun dibagi menjadi 2 bagian, yakni di Mekah ataupun di Makkiyah 12 tahun, dan di Madinah ataupun Madaniyah 10 tahun. Kita lanjutkan bagaimana cara turunnya wahyu. Cara turunnya wahyu adalah, wahyu itu turun kepada Nabi, ada yang melalui mimpi, dihembuskan ke dalam jiwanya perkataan yang dimaksudkan. Datangnya suara dencingan, lonceng yang sangat keras, malaikat menyerupai seseorang lelaki yang elok rupanya. Jibril memperlihatkan rupanya mempunyai 600 sayap. Jadi mereka Jibril itu menyerupai seseorang laki-laki yang rupanya itu elok lah ya, yang bisa dilihat oleh manusia itu rupanya itu elok gitu, ataupun cakep gitu ya, yang mempunyai 600 sayap. Allah berbicara dengan Nabi dari belakang hijab. Israfil turun membawa beberapa kalimat wahyu sebelum datangnya Jibril membawa Al-Quran. Sekarang kita memasuki ayat yang pertama turun. Jadi apa itu ayat yang pertama turun dalam Al-Quran? Jadi ayat yang pertama turun dalam Al-Quran adalah ada dua pendapat yang dikenal tentang ayat yang turun pertama kali. Masing-masing mereka itu mempunyai dalil. Jadi dalilnya itu sebagai berikut. Dalil yang pertama, kita buka Quran surah Al-Falaq juz ke-30 ayat 1 sampai 5, yang paling sahih. Ini yang paling sahih dari pembagian yang pertama, dari pendapat yang pertama, dari dalil yang pertama, ini yang paling sahih. Surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5 mengenai yang pertama kali turun. Beginilah bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Dari arti ayat tersebut, artinya adalah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Pendapat yang kedua, ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran adalah surat Al-Mudaththir, yang bunyinya kurang lebih seperti ini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang yang berselimut. Selain pendapat di atas, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa yang pertama kali turun adalah surah Al-Fatihah dan lafal basmalah. Tapi dalil kedua pendapat ini yaitu dalil lemah dan kurang berdasar. Dan kita lanjut kepada ayat yang terakhir turun ataupun yang terakhir kali diturunkan. Pendapat ulama seputar ayat yang terakhir kali diturunkan begitu banyak. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dikatakan bahwa ayat terakhir yang diturunkan itu adalah ayat mengenai tentang riba. Ini didasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Ibnu Abbas, yang mengatakan ayat yang terakhir diturunkan adalah yang mengenai tentang riba, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dharu ma baqiyar riba ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Al-Baqarah ayat 278. Manfaat mengetahui pembahasan ini ataupun manfaat kita mengetahui yaitu pembahasan tentang ayat yang pertama kali diturunkan ataupun ayat yang terakhir diturunkan di dalam Al-Quran adalah pengetahuan mengenai ayat-ayat yang pertama kali dan terakhir kali diturunkan itu mempunyai banyak faedah. Yang terpenting di antaranya adalah satu, faedah yang pertama, menjelaskan perhatian yang diperoleh Al-Quran Al-Karim guna menjaganya dan menguatkan ayat-ayatnya. Yang kedua, mengetahui rahasianya perundang-undangan Islam menurut sumbernya yang paling pokok, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, membedakan yang nasikh dan yang mansukh. Begitulah teman-teman yang pengetahuan ataupun pembahasan kali ini tentang ayat terakhir ataupun ayat pertama ataupun ayat terakhir yang diturunkan di dalam Al-Quran. Apabila ada kekurangan, kesalahan, harap dimaklumi, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.